الرحمن علم القرآن. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita? Lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merumuni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar? Bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan, bunuhlah. Semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya, yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk, ya, semut di sini kalau sampai mengganggu manusia, ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia, di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu gak usah, gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya, seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam kan disembelih, kambing, nanti Idul Adha ini unta, gitu kan, kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, nggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi, sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubi misalnya, gitu kan. Semua harus dicabut, dan otomatis mati, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi, gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat, terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain, ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silakan, itu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang, itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya kan? Memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah, karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya saran saya
hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya, maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustadz, ya harus dialihkan hobinya, karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, gitu kan? Jadi harus ditundukkan. وخلق الجن